Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandia Devina Dwi Henry dari kelas 12 APL 3, Mata Diklat Kimia, Guru Pembimbing Ibu Niken Widyastuti SSI. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Contoh koloid yang pertama ada susu, yang kedua ada agar-agar, dan yang ketiga ada mayonnaise. Koloid tergolong sistem dua fase, yaitu 1. Fase terdispersi atau terlarut. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan, bersifat diskontinu atau terputus-putus. 2. Medium dispersi atau pelarut. Medium dispersi adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Penggolongan sistem koloid. 1. Aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat adalah asap dan debu dalam udara. Jika zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair adalah kabut dan awan. 2. Sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contoh sol adalah air sungai, sol dari lempung dalam air, sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. 3. Emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contoh pengemulsi adalah sabun membuat minyak dan air bercampur. Kasein mengemulsikan susu, kuning telur mengemulsikan mayonnaise. Emulsi terbagi menjadi A. Emulsi minyak dalam air. Emulsi di mana minyak atau zat yang tidak bercampur dengan air terdispersi dalam air. Contohnya santan, susu, dan lateks. B. Emulsi air dalam minyak. Emulsi di mana air terdispersi dalam minyak atau zat yang tidak bercampur dengan air. Contohnya mayonnaise, minyak ikan, minyak bumi, dan mentega. 4. Buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Zat-zat yang dapat memecah atau mencegah buih antara lain eter, isoamil alkohol, dan lain-lain. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Penampilan sistem koloid pada umumnya keruh, tetapi tidak selalu begitu. Beberapa larutan koloid tampak bening
dan sukar dibedakan dari larutan sejati. Bagaimana cara mengenali sistem koloid? Bila larutan diberi cahaya, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Bila suspensi diberi cahaya, maka cahaya tersebut akan dihamburkan. Partikel terdispersi terlihat. Bila koloid diberi cahaya, maka cahaya tersebut akan dihamburkan dan partikel terdispersi tidak terlihat. Contoh efek Tyndall: 1. Sorot lampu mobil ketika berkabut. 2. Sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. 3. Berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi hari yang berkabut. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag partikel koloid secara terus-menerus dan acak. Terjadi sebagai akibat adanya tumbukan dari molekul-molekul pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Gerak Brown merupakan salah satu faktor yang menstabilkan koloid. 3. Elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau elektrode positif. Koloid bermuatan positif bergerak ke katode atau elektrode negatif. 4. Absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. 5. Dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. 6. Koloid pelindung. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Pembuatan koloid. 1. Cara kondensasi. Membuat koloid dari bahan larutan disebut kondensasi. Kondensasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia atau penggantian pelarut. A. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. B. Hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi dengan air. C. Dekomposisi rangkap. D. Penggantian pelarut. 2. Cara dispersi. Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan secara A. Cara mekanik. Menurut cara ini, butir-butir kasar digerus dengan lumpang atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium dispersi. B. Cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. C. Cara busur Bredig. Cara busur Bredig digunakan untuk membuat sol-sol logam. Sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.